Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidil Fikri dari kelas 12 IPS 3 akan menjelaskan tentang wilayah dan perwilayahan. Baiklah, salah satu pengertian geografi adalah disiplin ilmu yang mempelajari dan mengkaji persamaan dan perbedaan fenomena permukaan bumi dengan kelingkungan atau kewilayahan dalam ruangan. Eh, dalam mempelajari gejala yang dan ketapakan di permukaan bumi, salah satu sudut pandang atau pendekatannya antara lain melalui analisis kewilayahan atau kompleks wilayah. Dalam kajian geografi, wilayah atau region dapat diartikan sebagai suatu bagian permukaan bumi yang memiliki karakteristik khusus atau khas tersendiri yang menggambarkan satu keseragaman atau homogenitas sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari wilayah-wilayah lain di daerah sekitarnya. Pengertian wilayah juga dapat diungkapkan oleh beberapa ahli, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kresi. Wilayah adalah keseluruhan dari lahan, ahli, udara, dan manusia dalam hubungan yang saling menguntungkan. Yang kedua, R.E. Gibson. Wilayah adalah daerah tertentu yang terdapat sekelompok yang dapat memungkinkan terciptanya tipe-tipe ekonomi tertentu. Yang ketiga, W.I.G. George. Wilayah adalah suatu daerah yang mempunyai kondisi fisik yang sama. Yang keempat, A.I. Heatherstone. Wilayah adalah satu dari kesatuan yang kompleks serta tanah, air, udara, dan tumbuhan, hewan dan hewan, manusia, dan yang dipandang dari hubungan mereka yang khusus secara bersama-sama membentuk untuk satu ciri tertentu di atas permukaan bumi. Yang kelima, Feneman. Wilayah adalah area yang mempunyai karakteristik ketapakan permukaan yang sama, dan ketapakan ini sangat berbeda dengan ketapakan lain di daerah sekitarnya. Yang keenam, Taylor. Wilayah dapat didefinisikan sebagai suatu satuan area yang di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan area lain. Yang ketujuh, peraturan pemerintah nomor 47 tahun 1997 tentang rencana tata ruang wilayah nasional mengutarakan wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografi beserta segenap unsur yang terkait adanya. Yang ke-8, R.S. Platt. Wilayah adalah suatu daerah yang keberadaannya dikenal sebagai berdasarkan keseragaman. Dan yang terakhir, P. Vidal Dillesblatt. Wilayah adalah suatu tempat yang di dalamnya ditemukan banyak hal yang berbeda tetapi dalam bentuk muatan bergabung secara bersama-sama dan saling menyesuaikan untuk membentuk satu kebersamaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh geografi Wittlisay mengemukakan unit-unit sebuah wilayah dapat dibentuk oleh hal-hal berikut. 1. Ketampakan iklim saja. 2. Yaitu wilayah yang menunjukkan ketampakan majemuk seperti gabungan antara jenis tanah dan tumbuhan. 2. Region total atau kompak terdiri dari unsur atau gabungan antara unsur fisik dan manusianya. Dan Bimantoro
mengemukakan bahwa wilayah dapat dilihat dari beberapa hal berikut. 1. Keseragaman atau kesamaan dalam kriteria tertentu. 2. Generik region adalah klasifikasi wilayah yang terutama menemukan pada jenis saja. 3. Wilayah yang dalam klasifikasinya menggunakan metode statistik deskripsi. Wilayah sebagai suatu ruang di permukaan bumi. Permukaan bumi secara umum meliputi bidang atau lausan secara tiga dimensi yang mencakup panjang, besar, dan tinggi sebagai batas atmosfer tertentu. Karakter yang khas dari suatu wilayah atau region dapat ditinjau dari aspek fisik, alam, dan sosial budaya oleh berbagai macam unsur yang terdapat di dalamnya. Sekian, terima kasih. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atang Kamure. Saya akan mempresentasikan tugas daring geografi saya. Yang pertama, wilayah formal. Menurut T.J. Wolter, wilayah formal adalah daerah tertentu yang di dalamnya tercipta homogenitas ekonomi dan sosial sebagai perwujudan kombinasi antar faktor lingkungan dan demografis. Dan menurut R.S. Platt, wilayah formal adalah daerah tertentu yang keberadaannya dikenal berdasarkan homogenitas umum, baik atas dasar karakteristik lahan maupun huniannya. Dari beberapa pengertian tadi, wilayah formal yaitu wilayah geografis yang seragam atau homogen. Berdasarkan kriteria tersebut tertentu dan dapat dibedakan dengan daerah tetangganya. Kriteria yang digunakan dalam pembagian wilayah formal berupa unsur fisik atau unsur sosial seperti peta tanah, peta kepadatan penduduk, peta pegunungan tanah, dan lain-lain. Contoh yang pertama, ketampakan areal fisik. 1. Gunung dan pegunungan. 2. Sungai dan rawa. 3. Relief berbentuk antiklinal, siklinal, patahan dan lipatan. Contoh yang kedua, ketampakan areal biotik. 1. Hutan-hutan. 2. Daerah pertanian dan perkebunan. 3. Daerah sawah, tegal, dan ladang. Yang ketiga, ketampakan areal sosial. 1. Kelompok RT, RW, dan kelurahan. 2. Golongan masyarakat desa dan kota. Berdasarkan kriteria tadi, contoh pembagian wilayah secara formal antara lain. Yang pertama, wilayah menurut kekhususnya. Klasifikasi wilayah ini merupakan daerah tunggal mempunyai ciri-ciri geografi yang khusus. Wilayah demikian ini disebut efektif region. Ada 3 contoh. Contoh yang pertama, wilayah Asia Tenggara. Daerah ini merupakan daerah tunggal dan mempunyai ciri-ciri geografis yang khusus seperti dalam hal lokasi, penduduk, adat istiadat, bahasa, dan sebagainya. Contoh yang kedua, wilayah waktu Indonesia bagian timur. Daerah ini merupakan tunggal dan mempunyai ciri-ciri khusus yaitu lokasi di Indonesia bagian timur. Contoh yang ketiga, wilayah daerah penangkapan udang di laut. Indonesia mempunyai ciri-ciri khusus. Lokasinya sepanjang pantai hutan bakau atau laut yang pantai tidak begitu dalam dan relief bercelah-celah yang cocok untuk sarang udang. Yang kedua, wilayah yang menekankan perbedaan pada jenisnya disebut general region. Dalam hal ini fungsi wilayah kurang
diperhatikan. Contohnya wilayah iklim, wilayah vegetasi, wilayah fisiografi, wilayah pertanian, dan wilayah yang menghasilkan hasil bumi. Yang ketiga, wilayah berdasarkan keseragaman atau kesamaan. Dalam kriteria tertentu, wilayah seperti ini disebut uniform region. Contohnya, wilayah pertanian. Terdapat keseragaman atau kesamaan antar petani dan daerah pertanian. Kesamaan ini menjadi sifat yang dimiliki oleh elemen-elemen yang membentuk wilayah. Adanya perbedaan kondisi fisik antar wilayah menyebabkan terjadinya perbedaan perkembangan wilayah. Hubungan antar tempat dan antar wilayah yang memungkinkan untuk terbentuknya wilayah formal disebut asosiasi areal. Usaha pelestarian lingkungan hidup kaitannya pembangunan di wilayah formal adalah sebagai berikut. Yang pertama, rebiosasi hutan dan penghijauan desa. Lahan pertanian dan perkebunan jangan sampai kosong atau tidak ditanami. Daerah pegunungan, pengelola tanah sebagai sistem terasering. Pelestarian hutan, contour flowing dan sloping, serta relief pegunungan tetap harus terjaga. 5. Sungai dan rawa jangan sampai kering. 6. Daerah tegal dan ladang perlu ditanami. Dan 7. Masyarakat disadarkan pentingnya kebersihan dan memelihara lingkungan hidup. Itulah yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Manulang, saya dari kelas 12 IPS 3. Nah, saya akan menjelaskan materi saya yaitu mengenai wilayah fungsional. Fungsional di sini berarti memiliki tujuan. Jadi wilayah fungsional adalah wilayah geografis yang terbentuk karena adanya hubungan antar wilayah formal yang interdependensi atau saling bergantungan dan batas wilayahnya itu terkontrol pada satu titik. Ciri-ciri dari wilayah fungsional ini. Nah, ciri-ciri dari wilayah fungsional yang pertama yaitu bersifat heterogen, yang kedua yaitu adanya titik pusat atau sentralisasi, yang ketiga bersifat dinamis, yang keempat terbentuk karena adanya aktivitas manusia, yang kelima yaitu memiliki tujuan. Nah, tujuannya ini ada beberapa bidang, contohnya seperti bidang politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Dan yang keenam yaitu terbentuk setelah atau di sekitaran wilayah formal. Itu dari wilayah fungsional itu kita bisa lihat gambar ini. Di gambar itu itu adalah gambar dari Simpang 5 Kota Semarang. Nah, ketika saya mengatakan Simpang 5 Kota Semarang, maka saya tidak mengatakan lapangannya, tapi saya mengatakan sekitaran lapangannya atau jalan-jalan yang ada di Simpang 5. Di Simpang 5 ini Simpang 5 Kota Semarang ini terdapat banyak instalasi negara, perbankan, dan bahkan adanya tempat pusat pembelanjaan yang merujuk atau yang membuat daerah tersebut terjadi interaksi antara orang-orang Semarang atau orang-orang yang dari sekitaran Semarang. Nah, itu salah satu contohnya. Tadi kan kita bicarain tuh apa itu wilayah formal dan wilayah fungsional. Sekarang kita akan bicarain tentang konsep dari wilayah. Nah, jadi wilayah itu secara khusus dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Nah, pada pembedaan alamiah itu wilayah dibagi berdasarkan dua hal. Yang pertama yaitu variasi iklim. Variasi iklim ini contohnya seperti tropis, subtropis, sedang, bahkan kutub. Dan yang kedua yaitu berdasarkan tinggi rendahnya dataran. Ada yang dataran tinggi, ada yang dataran rendah. Wilayah juga secara khusus dibagi berdasarkan 3 aspek. Nah, aspek yang pertama yaitu berdasarkan tipe, yang kedua berdasarkan hierarki, yang ketiga berdasarkan kategori. Yaitu wilayah berdasarkan tipe. Nah, wilayah berdasarkan tipe juga dibagi lagi menjadi 2, yaitu
berdasarkan ide homogenitas dan ide heterogenitas. Nah, yang pertama berdasarkan homogenitas. Nah, kalau kita dengar homogenitas berarti memiliki kesamaan. Jadi, wilayah tersebut dibentuk karena adanya kesamaan dari antara dalam wilayah tersebut. Yang kedua yaitu berdasarkan ide heterogenitas. Heterogenitas berarti beragam atau bermacam-macam. Jadi, wilayah tersebut dibentuk karena adanya bermacam-macam aspek di dalam wilayah tersebut. Wilayah yang kedua yaitu ada wilayah berdasarkan hierarki. Nah, hierarki ini sama dengan urutan. Jadi, hierarki wilayah itu didasarkan dari berbagai segi. Contohnya seperti bentuk, fungsi, ukuran, dan lain sebagainya. Dan menurut Pasar G, hierarki wilayah itu terbagi menjadi 5 urutan. Urutan yang pertama yaitu ada Gegen. Nah, Gegen adalah satuan wilayah terkecil. Yang kedua yaitu ada landscape scale. Landscape scale ini adalah gabungan dari beberapa Gegen. Yang ketiga yaitu ada landscape. Nah, landscape ini adalah gabungan dari beberapa landscape scale. Yang keempat adalah land scale. Nah, land scale ini adalah gabungan dari beberapa landscape scale. Yang kelima yaitu ada land. Land ini mencakup semuanya, atau bisa kita sebut bahwa land ini adalah gabungan dari beberapa land scale. Nah, penggolongan wilayah yang ketiga yaitu berdasarkan kategorinya. Nah, wilayah yang berdasarkan kategorinya ini memiliki realisasi yang bermacam-macam. Contohnya seperti wilayah berdimensi tunggal yaitu single topic region adalah wilayah yang eksistensinya hanya didasarkan dengan satu topik saja. Contohnya seperti wilayah dengan curah hujan yang tinggi. Yang kedua yaitu wilayah berdimensi gabungan atau combined topic region. Nah, combined topic region ini adalah wilayah yang eksistensinya didasarkan dengan berbagai kriteria tapi masih dalam satu topik. Contohnya seperti wilayah dengan iklim. Nah, yang berarti wilayah dengan iklim ini mencakup temperatur, kelembapan, panas, curah hujan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu wilayah berdimensi banyak atau multiple topic region. Nah, multiple topic region ini adalah wilayah yang eksistensinya itu didasarkan dari beberapa topik yang berbeda dalam satu wilayah. Contohnya seperti wilayah ekonomi. Nah, wilayah ekonomi berarti mencakup kemiskinan, inflasi, deflasi, dan sebagainya yang masih mengenai ekonomi. Ada total region atau wilayah total. Nah, wilayah total ini delimitasi wilayah yang menggunakan semua unsur-unsur yang ada di wilayah tersebut. Contohnya yaitu wilayah administrasi desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan lain sebagainya. Yaitu ada compact region atau wilayah menurut aktivitas. Nah, di dalam wilayah ini tidak melihat banyak sedikitnya topik, tapi hanya aktivitas manusia yang menonjol. Demikian penjelasan dari materi saya. Terima kasih telah mendengarkan. Maaf jika ada yang kekurangan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dandi Septiadi dari kelas 12 IPS 3 ingin menjelaskan materi tentang perwilayahan. 1. Pengertian perwilayahan. Perwilayahan adalah usaha untuk membagi-bagi permukaan bumi atau bagian permukaan bumi tertentu dan untuk tujuan tertentu pula. Ini disebabkan lokasi-lokasi di permukaan bumi jumlahnya sangat banyak, sehingga diperlukan usaha untuk menyederhanakan informasi menurut kriteria tertentu dengan tujuan agar lebih efisien dan ekonomis. Perwilayahan memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai berikut. 1. Perencanaan pengembangan. 2. Peramalan wilayah. 3. Analisis wilayah. Perwilayahan di setiap negara berbeda-beda karena memiliki karakteristik yang tidak sama. Di Indonesia, perwilayahan didasarkan sumber daya yang ada di masing-masing daerah. Dengan demikian, pembangunan dapat direncanakan dengan baik sehingga pembangunan dapat merata di semua wilayah. Tujuan perwilayahan yaitu sebagai berikut. 1. Untuk meratakan pembangunan di semua wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. 2. Memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan pada setiap daerah. 3. Menyosialisasikan berbagai program pembangunan kepada aparatur pemerintah dan masyarakat serta para pengusaha. Oleh karena itu, pengelompokan region dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna bergantung pada kepentingan atau tujuan pengelompokan region tersebut.
Regionalisasi suatu fenomena atau gejala di muka bumi memberikan berbagai manfaat. Beberapa manfaat tersebut antara lain yaitu: 1. Membantu memisahkan sesuatu yang berguna dari yang kurang berguna. 2. Mengurutkan keanekaragaman permukaan bumi. 3. Menyederhanakan informasi dari suatu gejala atau fenomena di permukaan yang sangat beragam. 4. Membantu perubahan-perubahan yang terjadi, baik gejala alam maupun manusia. Regionalisasi membutuhkan tahapan yang sama. Oleh karena itu, harus dilaksanakan kajian atau penelitian mendalam yang melibatkan beberapa ahli, seperti ahli geografi, perencanaan pembangunan, sosiologi, dan ahli-ahli yang lain, sesuai dengan tujuan regionalisasi. Dalam membahas konsep wilayah, sebagian ahli hanya mengkaji gejala-gejala atau fenomena alami. Sebagai contoh, berdasarkan kesamaan ketinggian tempat sehingga terbentuk wilayah dataran tinggi atau pegunungan, perbukitan daerah, aliran sungai, dan wilayah pantai. Sebagian ahli lainnya membahas konsep wilayah berdasarkan gejala-gejala atau fenomena wilayah-wilayah tertentu, seperti wilayah Banyumas dengan karakteristik dalam wilayah tersebut sebagian besar penduduknya menggunakan bahasa Banyumas. Wilayah Sunda dengan bahasa Sunda, wilayah Batak dengan bahasa Batak, wilayah Minahasa dengan bahasa Minahasa, dan wilayah Banjar dengan bahasa Banjar. Di samping itu, ahli-ahli lainnya membahas konsep wilayah berdasarkan gejala-gejala atau fenomena geografi yang mengaitkan gejala-gejala alami dengan gejala-gejala kemanusiaan. Misalnya mengaitkan gejala alami bisa disebut curah hujan, kondisi tanah, ketinggian tempat cuaca, dan iklim setempat dengan aktivitas penduduk sehingga muncul pertanian lahan basah, lahan kering, wilayah perkebunan, wilayah peternakan, wilayah hutan lindung, wilayah permukiman perdesaan, wilayah pemukiman perkotaan, dan wilayah perikanan pantai. Secara garis besar, perwilayahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu generalisasi wilayah dan klasifikasi wilayah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generalisasi wilayah regional generalization. Generalisasi wilayah atau regional generalization adalah suatu proses atau usaha untuk membagi permukaan bumi atau bagian dari permukaan bumi tertentu menjadi beberapa bagian dengan cara mengubah atau menghilangkan faktor-faktor tertentu dalam populasi yang dianggap kurang penting atau kurang relevan. Di antaranya, 1. Skala peta studi wilayah yang detail menghendaki ketelitian dan ketepatan pengukuran yang dilakukan di lapangan peta berskala besar, dan hal ini digunakan untuk visualisasi data. A. Makin besar skala peta, makin detail feature yang diamati, akan makin kecil derajat penyamaratan wilayah yang dilakukan. B. Makin kecil skala peta akan semakin besar derajat penyamaratan wilayah yang dilakukan. 2. Tujuan perwilayahan akan mengaruhi derajat generalisasi yang dilakukan. Sebagai contoh, pemetaan tata guna tanah mempunyai derajat generalisasi yang lebih kecil. B. Klarifikasi wilayah atau regional klasifikasi. Secara etimologi, klasifikasi adalah metode untuk mengatur data secara sistem menjadi golongan-golongan atau beberapa bagian. Dalam hal ini dapat berupa grup. Klarifikasi wilayah adalah usaha untuk mengadakan penggolongan wilayah secara sistematis ke dalam bagian-bagian tertentu. 1. Diferensiasi jenis.
Diferensiasi jenis dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai sifat suatu wilayah jenis ini, biasanya menggunakan cara kualitatif. Contoh, klarifikasi wilayah berdasarkan penyebaran tata guna tanah. 2. Diferensiasi tingkat. A. Metode interval atau interval metode. Regionalisasinya berdasarkan data statistik. Sifat utamanya adalah kuantitatif. Hal yang perlu diperhatikan dalam metode ini adalah parameter kelas yang digunakan untuk dasar pergolongan. B. Metode hierarki atau hierarchical metode. Masing-masing kelas mempunyai hubungan dengan kelas-kelas di bawahnya atau di atasnya karena orde yang lebih tinggi merupakan gabungan dari kelas bawahnya. Secara pragmatis, pembagian kelas dengan metode hierarki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hai. Masih semangat kan? Walaupun kita belajar secara online selama masa pandemi ini, selama masa COVID-19. Harus semangat. Mana jiwa demografinya? Semangat. Perkenalkan, nama saya Desmala Eliza dari kelas 12 IPS 3. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang perwilayahan secara formal dan perwilayahan secara fungsional. Baiklah, di sini perwilayahan ya, berarti penyusunan oleh pemerintah. Nah, pertama perwilayahan secara formal. Perwilayahan secara formal adalah wilayah geografis yang sejenis atau homogeni berdasarkan kriteria tertentu. Nah, di dalam kriteria ini bisa meliputi kriteria fisik. Fisik itu berupa topografi, iklim, dan lain-lain. Dan kriteria sosial politik. Nah, di dalam metode ini, di dalam perwilayahan ini terdapat metode untuk menentukan batasan perwilayahan secara formal. Yaitu pertama ada metode bilangan indeks timbang. Nah, di sini berdasarkan kriteria jumlah pengangguran dan pendapatan per kapita daerah tersebut. Selanjutnya juga ada metode metode analisis faktor. Nah, metode analisis faktor ini dapat berupa analisis faktor yang ada seperti faktor perekonomian, industri, dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa juga melihat nilai indeks atau nilai bobot dari perwilayahan formal ini. Yang pertama ada pendapatan per kapita. Jika pendapatan per kapitanya di bawah 1 juta, berarti berbobot 1. Nah, jika pendapatan per kapitanya lebih dari 1 juta, berarti berbobot 2. Selanjutnya juga ada pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu jika pendapatan per kapita suatu daerah kurang dari 1 juta, berarti berbobot 1. Jika pendapatan per kapita daerah tersebut lebih dari 1 juta, berarti berbobot 2. Nah, selanjutnya adalah tingkat pertumbuhan penduduk. Jika tingkat pertumbuhan penduduk itu sebesar tingkat pertumbuhan penduduk itu di bawah 1%, berarti berbobot 4. Jika 1,0 sampai 1,1% berarti berbobot 3. Jika 1,2 sampai 1,3% berarti berbobot 2. Dan jika lebih dari 1,4% berarti berbobot 1. Mumet kan mikirnya tentang penghitungan ini? Kita next ke contoh dari perwilayahan secara formal. Nah, contoh dari perwilayahan secara formal ini berarti contoh wilayahnya itu wilayah pertanian. Nah, mengapa wilayah pertanian? Ya karena dilihat dari ciri-ciri tanamannya. Itu berarti itu khusus untuk menanam tanaman seperti tanaman padi, sayur-sayuran, dan lain-lain. Selanjutnya juga adalah lahan kehutanan. Nah, berarti di sini khusus untuk menanam pohon-pohon karena khusus untuk hutan. Dan yang ketiga adalah perkotaan. Nah, perkotaan ini termasuk wilayah formal loh, karena dilihat dari ciri-ciri perumahan penduduk atau jaring dari jalan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke perwilayahan secara fungsional. Perwilayahan secara fungsional berarti dilihat dari fungsinya. Ya kan? Dilihat dari kata kuncinya ada fungsional, berarti perwilayahan tersebut terdapat fungsi. Nah, dalam perwilayahan secara
fungsional ini juga ada analisis untuk menentukan batasan wilayah perwilayahan secara fungsional ini. Yaitu pertama adalah analisis arus, yang mana analisis arus ini berkaitan dengan indeks wilayah utama dengan wilayah sekitarnya. Nah, misalnya ya, jika semakin dekat jarak dengan wilayah inti, berarti semakin besar interaksi dengan wilayah tersebut. Jika semakin jauh dengan jarak inti, maka semakin kurang interaksi dengan jarak tersebut. Selanjutnya juga ada analisis gravitasi. Nah, analisis gravitasi ini pakai penghitungan juga loh. Ingat ya, rumusnya dicatat. Yaitu IAB sama dengan PA dikali PB per dalam kurung DAB tutup kurung akar kuadrat 2. Nah, IAB ini adalah kekuatan interaksi antar wilayah A dan wilayah B, dan PA adalah jumlah penduduk wilayah A dan PB adalah jumlah penduduk wilayah B. Kalau DAB itu adalah jarak antara wilayah A dan wilayah B. Oke? Nah, pasti kalian mumet kan tentang penghitungannya. Kita beralih aja yuk ke contoh dari perwilayahan secara fungsional. Nah, contoh dari perwilayahan secara fungsional itu pertama adalah kota satelit. Pasti banyak nggak tahu apa sih itu kota satelit? Ya, saya jelaskan di sini ya. Kota satelit adalah disebut juga dengan kota penyangga antara kota kecil dengan kota utama atau kota inti. Nah, di sini saya jelaskan ya contohnya. Misalnya telapak tangan saya ini merupakan kota utama, dan ruas-ruas di jari tangan saya ini merupakan kota-kota kecil, dan ini merupakan kota satelit. Kota satelit itu juga disebut dengan kota yang mandiri. Nah, kota satelit ini berfungsi untuk membantu kegiatan-kegiatan yang ada di kota ini, membantu kota-kota kecil yang dekat dengan kota utama. Seperti itu ya. Lebih simpel kan penjelasannya? Nah, selanjutnya juga adalah daerah resapan. Daerah resapan pasti berfungsi untuk meresap air hujan tentunya. Nah, yang mana daerah ini contoh wilayahnya itu seperti daerah Puncak Bogor. Selanjutnya juga ada daerah konservasi. Daerah konservasi berarti berfungsi banyak fungsinya, seperti fungsi untuk jenis tanah, air, atau konservasi untuk flora dan fauna. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Anggara Putra akan menjelaskan tentang perwilayahan berdasarkan fenomena geografi. Wilayah permukaan bumi terdiri dari berbagai fenomena geografi. Fenomena geografi ini bisa dijadikan dasar untuk menentukan perwilayahan. Fenomena geografi yang timbul di permukaan bumi muncul akibat interaksi antar manusia dan lingkungannya. Interaksi ini menimbulkan bentang alam dan bentang budaya. Peran manusia dan lingkungannya, dalam interaksi sangat menonjol. Kota merupakan suatu fenomena geografi yang muncul akibat interaksi manusia dengan lingkungannya. Secara umum, kota merupakan tempat bermukiman warga, tempat bekerja, tempat kegiatan ekonomi, pusat pemerintahan, dan pusat kegiatan lainnya yang telah mengalami banyak kemajuan pembangunan fisik. Berkembang maju mempunyai peranan yang lebih besar, antara lain sebagai berikut. Sebagai pusat permukiman, tempat tinggal penduduk, pusat penumpukan modal dan keuangan, pusat kegiatan transportasi, pusat kegiatan pemasaran, perdagangan, dan pusat perindustrian, pusat kegiatan sosial budaya. Penggolongan atau klasifikasi wilayah menurut fenomena geografi. Region, yaitu inti wilayah yang biasanya berupa daerah metropolitan yang terdiri dari 2 atau lebih kota-kota kelompok. Contohnya Jakarta. Development Access, yaitu daerah yang menghubungkan 2 atau lebih, biasanya berupa jalur pemajangan.
di koridor transportasi, jalur transportasi yang menghubungkan kota Yogyakarta, Solo, dan Semarang. Resource Frontier Region, yaitu suatu wilayah baru yang mulai berkembang dan nantinya akan menjadi daerah yang produktif. Deficit Region atau daerah tertekan, yaitu suatu daerah yang mengalami penurunan tingkat ekonominya, di daerahnya sulit untuk berkembang. Special Problem Region, yaitu suatu daerah yang terletak pada alokasi yang khusus dengan karakteristik tertentu. Contohnya daerah perbatasan, daerah cagar purbakala, perumahan militer, dan sebaliknya. Hanya itulah yang saya dapat sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang pusat pertumbuhan. Perkembangan wilayah diawali dengan munculnya pusat pertumbuhan. 1. Definisi pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan adalah wilayah atau kawasan yang pertumbuhannya sangat pesat, sehingga karena kepesatannya itu dijadikan sebagai pusat pembangunan yang memengaruhi kawasan lain di sekitarnya. Lokasi terdiri dari dua unsur, yaitu areal atau site. 2. Situasi adalah daya jangkau satu wilayah untuk memberikan pelayanan sosial bagi wilayah lain di sekitarnya. B. Sumber daya alam. Suatu wilayah yang memiliki sumber daya alam strategis dan cadangan menyimpan biasanya akan berkembang menjadi pusat pertumbuhan bagi daerah-daerah sekitarnya. C. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam memajukan wilayah. 2. Teori pusat pertumbuhan. A. Teori tempat sentral. Teori tempat sentral ini dikemukakan oleh Walter Christaller 1933 yang merupakan seorang ahli geografi dari Jerman. Teori ini didasarkan pada lokasi dan pola persebaran permukiman dalam ruang. Dalam suatu ruang kadang ditemukan persebaran pola pemukiman desa dan kota yang berbeda ukuran luasnya. Tempat-tempat tersebut diasumsikan sebagai titik simpul dari suatu bentuk geometris berdiagonal yang memiliki pengaruh terhadap daerah di sekitarnya. Menurut Walter Christaller, suatu tempat sentral mempunyai batas-batas pengaruh yang melingkar dan komplementer terhadap tempat sentral tersebut. Daerah atau wilayah yang komplementer ini adalah daerah yang dilayani oleh tempat sentral. Konsep dasar dari teori tempat sentral yaitu 1. Population der Whole. 2. Range atau jangkauan. Range selalu lebih besar dibanding daerah tempat population der Whole. B. Batas dalam inner limit adalah batas wilayah yang didiami population der Whole. C. Batas luar outer limit adalah batas wilayah yang mendapatkan pelayanan terbaik, sehingga di luar batas itu penduduk akan mencari atau pergi ke pusat lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini saya Genta Parameswari akan menjelaskan materi yang mengenai teori pusat pertumbuhan. Seperti yang kita ketahui, teori pusat pertumbuhan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu teori pusat pertumbuhan alami, dan kedua yaitu teori pusat pertumbuhan perencanaan. Nah, salah satu teori pusat pertumbuhan perencanaan yang pertama yaitu teori pusat sentral. Teori tempat sentral atau TS memiliki ide pokok yang pertama, yaitu lokasi yang tepat adalah faktor penting dalam pemasaran. Yang kedua yaitu tempat sentral. Teori tempat sentral adalah pusat pasar untuk melakukan transaksi penukaran barang dan jasa. Tidak hanya pasar, di sini juga merupakan pusat administrasi pemerintahan. Yang ketiga yaitu teori tempat sentral atau TS, teori pusat sentral atau TS bersaingan dengan teori pusat sentral lainnya. Nah, teori menurut Walter Christaller ini memiliki asumsi yang pertama, yaitu
tidak ada bentang alam yang menghalangi pusat tempat sentral ini. Yang kedua, kesuburan di setiap wilayah sama. Yang ketiga yaitu distribusi populasi dan purchasing power merata. Yang keempat, jalur transportasi atau jalan transportasinya seragam. Yang kelima yaitu pembelinya nasional atau memilih jarak terdekat. Teori tempat sentral dilambangkan dengan segi 6 atau heksagonal. Teori ini apabila disambungkan akan membentuk sarang lebah. Nah, teori ini mengapa dilambangkan dengan segi 6? Karena teori tempat sentral tidak memiliki batas interaksi, sehingga ruang satu dengan ruang lainnya itu menyatu. Apabila kita menggunakan lingkaran, itu akan disambung-sambungkan tetapi memiliki peluang yang kosong atau gap. Hierarkis tempat sentral berdasarkan komplementernya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, hierarkis tempat sentral berhierarki 3, hierarki tempat sentral yang berhierarki 4, serta hierarki tempat sentral yang berhierarki 7. Ini adalah contoh tempat sentral berhierarki 3K3. Nah, di sini terdapat titik yang terang, itu merupakan pusat sentral ataupun kota atau pasar. Ini adalah rank. Rank adalah jarak maksimum adalah jumlah jarak maksimum suatu wilayah pemasaran. Nah, di sini terdapat orang yang berarti jumlah minimum pengunjung yang dibutuhkan. Nah, ini contohnya misalnya jumlah minimum agar tidak rugi yaitu 200 orang. Itu merupakan threshold. Nah, di dalam sini ini merupakan market area atau pusat tempat pemasaran dalam keseluruhan. Pasar optimal atau tempat sentral berhierarki 3, K sama dengan 3, asumsinya menurut Kristaller memiliki 1/3 bagian tempat penyaluran 1, 2, dan 3 di setiap kotanya, atau memiliki 1/3 segmen di setiap kotanya. Nah, setiap kotanya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini kita tulis K sama dengan jumlah kotanya tadi ada 6 dikali, dan setiap kotanya memiliki 1/3 segmen per 3. Nah, tempat sentral ini juga memasarkan produk. Maka kita tambahkan dengan 1. 6 dikali 1/3 hasilnya sama dengan 2. Tambah 1 sama dengan 3. Jadi K sama dengan 3. Hierarki TS yang selanjutnya itu hierarki TS K sama dengan 4 atau lalu lintas optimal. Nah, lalu lintas optimal misalnya di sini merupakan tempat sentral atau pusat sentral. Nah, di sini dia setiap kotanya memiliki 1/2 atau setengah segmen dari setiap kotanya. Nah, berarti dia hanya bisa menyalurkan dari 2 titik. Maka di sini kita tulis K sama dengan, dia juga memiliki 6 kota, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan karena dia hanya memiliki setengah segmen dari setiap kotanya, maka kita tulis di sini 1/2 ditambah dengan 1 tempat sentral sama dengan 6 dikali 1/2, 3 ditambah 1 sama dengan 4.
Nah, ini yang dimaksud dengan lalu lintas optimal atau K sama dengan 4. Nah, yang selanjutnya yaitu administrasi optimal atau K sama dengan 7. Nah, di administrasi optimal dia hanya memiliki satu kota segmen, yaitu pusat kota. Contohnya Curup. Nah, apabila kita ingin membuat KTP ataupun kartu keluarga, nah di setiap wilayah kecamatan ini pasti harus mendatangi kota Curup. Ini hanya memiliki satu segmen saja. Maka di sini kita tulis K sama dengan, karena dia hanya memiliki satu segmen, dia memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6 kota juga. Maka kita tulis di sini 6 dikali dengan 1 ditambah 1, karena tempat sentral ini juga melakukan interaksi. Maka di sini 6 ditambah 1 sama dengan 7. Nah, inilah tiga macam teori tempat sentral menurut Kristaller, yaitu pasar optimal, lalu lintas optimal, serta administrasi optimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Preti Putri Utami dari kelas 12 IPS 3. Saya akan menjelaskan teori kutub pertumbuhan. Konsep kutub pertumbuhan atau growth pole konsep dikemukakan oleh Perug, seorang ahli ekonomi dari Perancis tahun 1950. Menurut Perug, kutub pertumbuhan adalah pusat-pusat dalam arti keruangan yang abstrak, sebagai tempat memancarnya kekuatan-kekuatan sentrifugal dan tertariknya kekuatan-kekuatan sentripetal. Pembangunan tidak terjadi secara serentak, tetapi muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda. Contoh industri baja di sesuatu dari akan menimbulkan kekuatan sentripetal, yaitu menarik kegiatan yang langsung berhubungan dengan pembuatan baja, baik pada penyediaan bahan mentah maupun pasar. Industri tersebut juga menimbulkan kekuatan sentrifugal, yaitu rangsangan timbulnya kegiatan baru yang tidak berhubungan langsung dengan industri baja. Teori kutub pertumbuhan menguraikan perlunya pemusatan investasi dalam sejumlah kecil sektor kunci yang bertujuan agar proses pembangunan dapat menjalar ke sektor-sektor lainnya. C. Teori pusat pertumbuhan. Teori pusat pertumbuhan dikemukakan oleh Boudeville. Menurut Boudeville, ahli ekonomi Prancis, pusat pertumbuhan adalah sekumpulan fenomena geografis dari semua kegiatan yang ada di permukaan bumi suatu kota. D. Teori polarisasi ekonomi. Teori polarisasi ekonomi dikemukakan oleh Gunnar Myrdal. Menurut Gunnar Myrdal, setiap daerah mempunyai pusat pertumbuhan yang menjadi gaya tarik bagi tenaga buruh dalam pinggiran. Pusat pertumbuhan tersebut juga mempunyai daya tarik terhadap tenaga merampil modal dan barang-barang dagangan yang menunjang pertumbuhan suatu lokasi. Teori polarisasi ekonomi Myrdal ini menggunakan konsep pusat pinggiran atau Coreperherie. Konsep pusat pinggiran merugikan daerah pinggiran sehingga perlu diatasi. 2. Pelayanan transportasi umum. 3. Penjual barang dengan eceran di kecamatan dan pedagang besar di kota. 4. Persebaran sekolah-sekolah tertentu. 5. Banyaknya pelajar dan jauh dekat jarak saat para pelajar tersebut. Dan masih banyak lainnya. Selain berdasarkan indeks di atas untuk menentukan batas wilayah pertumbuhan dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kuantitatif, penentuan batas wilayah pertumbuhan secara kuantitatif
antara lain dilakukan dengan melakukan survei langsung atau kunjungan. Sedangkan 2 secara kuantitatif, penentuan batas wilayah pertumbuhan secara kuantitatif merupakan cara penentuan batas wilayah berdasarkan ukuran-ukuran dan variabel tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daerah pinggiran sehingga perlu diatasi. Adanya pusat pertumbuhan akan berpengaruh terhadap daerah di sekitarnya. 3. Pengaruh pusat pertumbuhan. Berikut pengaruh yang ditimbulkan dari pusat pertumbuhan yang berkembang di suatu wilayah. A. Pemusatan sumber daya alam. Munculnya pusat pertumbuhan di suatu wilayah dan menarik tenaga kerja yang banyak. Para pekerja dari luar wilayah akan pindah dan menetap di wilayah pusat pertumbuhan sehingga terjadi pemusatan penduduk atau sumber daya manusia. B. Perkembangan ekonomi. Pusat pertumbuhan yang muncul di suatu wilayah akan meningkatkan kegiatan perekonomian di wilayah itu. Kesempatan kerja yang banyak dari berbagai bidang dan arus barang kebutuhan hidup berdampak pada perkembangan usaha-usaha ekonomi lainnya. Banyak penduduk pendatang dan penduduk lokal membuka usaha atau melakukan kegiatan ekonomi di wilayah pusat pertumbuhan untuk meningkatkan tahap hidupnya. Mereka bekerja sebagai wira swasta, pedagang, karyawan, buruh, dan penjual jasa. C. Perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya ada 5. 1. Penduduk termotivasi untuk memiliki keterampilan dan pengetahuan guna mengatasi masalah akibat perubahan sosial. 2. Terjadi percampuran budaya atau akulturasi antara penduduk pendatang dan penduduk lokal serta antar penduduk pendatang sendiri. 3. Arus informasi dari luar wilayah semakin meningkat. 4. Status sosial akan meningkat seiring peningkatan kesejahteraan hidup. 5. Perubahan sikap penduduk terhadap disiplin waktu, pengguna uang, dan pemilikan kebutuhan hidup. 4. Batas-batas pusat pertumbuhan wilayah. Bagaimanakah cara penentuan batas wilayah pertumbuhan? Bagaimana pengaruh yang ditimbulkannya? A. Penentuan batas wilayah pertumbuhan. Sebuah pusat pertumbuhan memiliki daerah pengaruh yang jumlahnya lebih dari 1. Di Inggris, untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kota terhadap daerah sekitarnya dilakukan dengan menyusun indeks. Daerah di sekelilingi. Indeks tersebut meliputi hal-hal berikut. 1. Distribusi surat kabar lokal dengan daerah sekitarnya. 2. Pelayanan transportasi umum. 3. Penjual barang dengan eceran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karlina Oktarini dari kelas 12 IPS 3 akan menjelaskan materi saya, yaitu pendekatan batas wilayah pertumbuhan. Yang kedua, sistem perencanaan wilayah nasional provinsi, kabupaten atau kota. Dan yang ketiga adalah pentingnya perencanaan wilayah. Pendekatan batas wilayah pertumbuhan. Batas-batas pusat pertumbuhan dapat dijelaskan dalam 2 pendekatan, yaitu yang pertama teori gravitasi dan yang kedua adalah teori titik henti. Teori gravitasi merupakan pendekatan analisis wilayah selain faktor kependudukan, adalah analisis terhadap pola hubungan atau interaksi antar wilayah ataupun antar bagian suatu wilayah antar bagian wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Ungkapan dasar ini digunakan untuk melihat suatu daerah sebagai suatu massa, sehingga hubungan antar daerah diasumsikan dengan hubungan antar massa. Yang kedua adalah teori titik henti. Teori ini dapat kita gunakan untuk memperkirakan penempatan lokasi industri atau pelayanan-pelayanan sosial antara wilayah sehingga dapat dijangkau oleh penduduk daerah-daerah tersebut. Teori ini digunakan untuk hal-hal berikut. Yang pertama adalah
menentukan lokasi suatu unit usaha ekonomi, contohnya pasar, SPBU, dan shopping center. Yang kedua adalah menentukan lokasi sarana kesehatan, contohnya rumah sakit dan klinik. Yang ketiga adalah menentukan lokasi sarana pendidikan, contohnya adalah sekolah, kampus, dan adalah tahanan wilayah sekaligus menggambarkan kepribadian masyarakat. Kedua hal tersebut saling mempengaruhi. Dan yang terakhir adalah potensi wilayah sebagai aset yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat secara lestari dan berkelanjutan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perencanaan wilayah nasional, provinsi atau kabupaten atau kota. Yang pertama adalah perencanaan wilayah. Perencanaan wilayah dapat berarti berbeda bagi orang yang berbeda. Bisa berarti sederhana ataupun kompleks. Hal ini dapat membuat perbedaan definisi perencanaan pada tiap ahli yang bergantung pada sudut pandang, fokus perhatian, dan luasan bidang yang tercakup dalam perencanaan. Adapun syarat-syarat perencanaan yang baik yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah logis atau masuk akal. Yang kedua adalah realistis atau nyata. Yang ketiga sederhana. Keempat sistematik dan ilmiah. Dan yang kelima objektif. Keenam fleksibel. 7 bermanfaat. Dan kedelapan adalah optimasi atau efisiensi. Adapun faktor-faktor dasar perencanaan, yang pertama adalah sumber daya. Contohnya sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan teknologi. Yang kedua adalah ideologi dan falsafah. Yang ketiga adalah sasaran dan tujuan pembangunan. Yang keempat adalah dasar kebijakan. Kelima data dan metode. Dan yang terakhir adalah kondisi lingkungan, sosial, politik, dan budaya. Materi yang terakhir adalah pentingnya perencanaan wilayah. Pentingnya perencanaan wilayah dikuatkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah potensi wilayah terbatas, kemungkinan tidak dapat diperbarui lagi. Yang kedua adalah kemampuan teknologi dan cepatnya perubahan dan kehidupan manusia. Yang ketiga adalah kesalahan perencanaan yang sudah dieksekusi di lapangan sering tidak dapat diubah atau diperbaiki kembali. Yang keempat adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erza Kurnia Putri, kelas 12 IPS 3. C. Ruang lingkup perencanaan pembangunan wilayah. Perencanaan wilayah adalah perencanaan penggunaan ruang wilayah, yaitu tata ruang wilayah, dan perencanaan aktivitas pada ruang wilayah, yaitu rencana pembangunan wilayah. Perencanaan wilayah dimulai dengan penetapan visi dan misi wilayah. D. Langkah perencanaan wilayah. Glasson menyatakan bahwa perencanaan adalah menyangkut serangkaian tindakan yang ditujukan untuk memecahkan persoalan di masa depan. Urutan langkah-langkah perencanaan yaitu 1. Identifikasi masalah, 2. Perumusan tujuan umum dan tujuan yang lebih spesifik, 3. Identifikasi kendala yang mungkin terjadi, 4. Perkiraan situasi masa depan, 5. Generasi dan evaluasi. Selanjutnya, langkah Glasson ini diperluas untuk kebutuhan perencanaan di Indonesia. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Gambaran kondisi saat ini dan identifikasi persoalan. 2. Tetapkan visi, misi, dan tujuan umum. 3. Identifikasi pembatas kendala yang sudah ada. 4. Proyeksi
variabel yang terkait. 5. Tetapkan sasaran yang diperkirakan. 6. Mencari dan mengevaluasi alternatif untuk mencapai sasaran. 7. Memilih alternatif terbaik. 8. Menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan. 9. Menyusun kebijakan dan strategi. Selanjutnya, sejarah perencanaan wilayah dan kota. A. Sejarah perencanaan wilayah dan kota di dunia terbagi menjadi beberapa periodisasi, yaitu 1. Pra-Yunani atau zaman perunggu. A. Merupakan kota-kota kerajaan. B. Berfungsi sebagai benteng pertahanan dan lain-lain. C. Selalu berada di tepi sungai besar. D. Contoh kotanya yaitu Babylon di Irak dan lain-lain. Selanjutnya 2. Yunani. A. Kekuasaan di tangan raja. B. Mengganti istana raja sebagai pusat kota. C. Terjadi suburbanisasi karena ditinggal warga untuk tinggal di daerah pinggiran. D. Muncul seorang bernama Hippodamus sebagai dasar teoritis perencanaan visi kota. E. Contoh kotanya yaitu Athena di Yunani dan lainnya. 3. Romawi, terkenal dengan Pax Romano. B. Pembangunan jalan bertujuan memperlancar arus komunikasi dan perdagangan. C. Menjadi perencanaan wilayah yang pertama. D. Dibangunnya kota militer dengan maksud menegakkan citra hukum dan ketertiban. E. Kaisar berlomba-lomba membuat bangunan. 4. Abad pertengahan. A. Pengaruh gereja terhadap bangunan kota. B. Munculnya tuan-tuan tanah. C. Penemuan bahan peledak yang memengaruhi bentuk kota. 5. Renaissance dan Barok. A. Mulai munculnya seni sehingga kota lebih terlihat artistik. B. Tokoh perencana yang terkenal antara lain Michelangelo. Yang selanjutnya 6. Revolusi industri. A. Ditemukannya mesin uap oleh James Watt. B. Produksi meningkat yang memunculkan tempat pengolahan baru atau pabrik. C. Jumlah pekerja bertambah yang memunculkan persoalan pemukiman. D. Pabrik memerlukan bahan baku yang lancar. E. Munculnya kapal uap dan kereta api. E. Mulainya periode industrialisasi yang ditandai dengan kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan polusi air. G. Munculnya gerakan reformasi seperti yang berkaitan dengan standar perumahan, pengontrolan penggunaan lahan, dan tinggi bangunan. H. Melahirkan konsep-konsep tentang kota baru seperti Statusal, membangun Saltile di Inggris. I. Komunikasi makin lancar dengan ditemukannya telegram, radio, dan televisi. J. Munculnya tokoh yang terkenal, yaitu Ebenezer Hoar. 7. Pasca industri. A. Eksploitasi sumber daya alam besar-besaran yang memunculkan pembangunan yang berkawasan lingkungan. B. Transportasi dan komunikasi lebih cepat dan praktis. C. Urbanisasi semakin tinggi. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Heni Trimelinda, kelas 12 IPS 3. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perencanaan wilayah dan kota di Indonesia. Yang pertama yaitu masa VOC dan penjajahan Belanda. Secara teknis, perencanaan fisik sudah dimulai sejak masa VOC di abad ke-17, yaitu telah adanya The Statuten van 1642, yaitu 42, yaitu ketentuan perencanaan jalan, jembatan, batas kamplingan, air bersih, dan lainnya. Yang kedua yaitu masa pemerintah Hindia
Hindia Belanda. Pada masa pemerintah Hindia Belanda terdapat dua hal dan dapat dikatakan sebagai dasar perencanaan kota. Hal tersebut dikarenakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu munculnya Regeringsreglement 1854 berisi sistem pemerintah dengan penguasa tunggal di daerah residen. Yang kedua, diundangkannya Stadtplan 1882 nomor 40 yang memberikan wewenang kepada residen untuk mengadakan peraturan lingkungan dan mendirikan bangunan di wilayah atau kewenangannya. Sejak tahun 1905, yaitu sejak diundangkannya Decentralisatiebeschluss in des Stadtplan 1905 atau 137. Maka perencanaan kota lebih eksplisit sehubungan dengan pemberian kewenangan otonomi bagi Stadtgemeinde atau kota praja yang menyusun rencana kotanya. Pengaruh pada masa tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu revolusi industri, yang kedua politik kultur Stahlsel pada masa Van der Voss, yang ketiga politik etis, yang keempat terbitnya perangkat institusi dan konstitusi. Yang ketiga yaitu masa Perang Dunia II pada tahun 1950-an. Yang keempat masa tahun 1950 sampai 1960, yaitu yang pertama yaitu perkembangan penduduk kota-kota khususnya di Jawa dan Sumatera. Yang kedua konflik regional. Yang ketiga pembangunan nasional semakin kompleks. Yang kelima yaitu masa tahun 1970 sampai 2000. Yang pertama yaitu kompleksitas pembangunan nasional, yang kedua pengaruh metode dan teknologi negara maju, yang ketiga yaitu pembangunan yang sentralistis. Yang keenam yaitu masa tahun 2000-an. Yang pertama berlakunya otonomi daerah, yang kedua kabupaten dan kota berlomba-lomba meningkatkan PAD. Yang ketiga tingginya wacana partisipasi dan yang ketiga perencanaan wilayah di Indonesia. Wilayah Indonesia mempunyai karakteristik yang luas. Wilayah yang dibatasi perairan merupakan tantangan berat dalam pengembangan wilayah Indonesia. Perencanaan wilayah merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk mengetahui dan menganalisis kondisi wilayah saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor dalam perkembangan wilayah, menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, serta mencari langkah-langkah yang tepat untuk mengatur tujuan. Perencanaan wilayah bertujuan mewujudkan kehidupan rakyat sejahtera, tetapi tanpa meninggalkan prinsip kelestarian lingkungan. Perencanaan wilayah terbagi menjadi 3, yaitu A. Perencanaan jangka panjang, B. Perencanaan jangka menengah, dan C. Perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang adalah perencanaan yang dilakukan dalam jangka waktu 10-25 tahun. Perencanaan jangka menengah
yaitu dilaksanakan dalam waktu 4-5 tahun bergantung pada masa kerja jabatan presiden. Yang C, perencanaan jangka pendek biasanya dilakukan dalam jangka 1 tahun atau disebut sebagai perencanaan tahunan. Perencanaan jangka pendek disertai kelengkapan penyusunan perencanaan sebagai berikut. Yang pertama, rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN. Yang kedua, rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD. Yang ketiga, rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Yang keempat yaitu rencana kerja satuan kerja perangkat daerah atau Renja SKPD. Sekian presentasi penjelasan materi dari saya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Tiara Putri dari kelas 12 IPS 3 akan menjelaskan 4 wilayah geografis pembangunan. Penempatan pusat-pusat wilayah pembangunan oleh Indonesia didasari oleh 2 teori gabungan, yaitu teori dari Christaller dan Crookes, dan di mana wilayah-wilayah ini dilaksanakan di wilayah-wilayah tertentu, yang dimana menurut para ahli wilayah tersebut dapat menarik wilayah lain di sekitarnya. Dan adapun sistem pembangunan nasional Indonesia, yang mana ini dicanangkan pada sejak Raptel tahun 1974 sampai 1978, yang dimana akhirnya dibagilah proses melalui sistem perwilayahan, dan maka dari itu adapun wilayah-wilayah utama Indonesia yang dibagi menjadi 4 region atau wilayah. Yang pertama yaitu wilayah pembangunan utama A, yang dimana ini berpusat pada Medan dan sekitarnya. Ada yang kedua, wilayah pembangunan utama B yang berpusat di Jakarta dan sekitarnya. Yang ketiga, ada wilayah pembangunan utama C yang berpusat di Surabaya dan sekitarnya. Yang keempat, wilayah pembangunan utama D yaitu di Ujung Pandang dan sekitarnya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang yang kelima, yaitu perencanaan tata ruang wilayah nasional. Penyusunan rencana tata ruang wilayah harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu wawasan Nusantara dan ketahanan global. Dan yang yang pertama tadi wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Yang kedua yaitu perkembangan permasalahan global, dan yang ketiga yaitu upaya pemerataan pembangunan dan stabilitas ekonomi. Dan dari yang ketiga tadi, adapun aspek-aspek yang dimana aspek-aspek ini yaitu untuk menjadi perhatian untuk menjadi penyusunan rencana tata ruang nasional, yaitu adalah yang pertama yaitu keselarasan aspirasi pembangunan nasional, dan yang kedua daya tampung lingkungan hidup, yang ketiga rencana pembangunan jangka panjang nasional, yang keempat rencana tata ruang kawasan strategis, yang kelima rencana tata ruang wilayah provinsi serta wilayah kabupaten atau kota. Dan adapun rencana tata ruang wilayah nasional sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya tujuan, yang pertama ada tujuan, kebijakan, strategis, dan yang kedua adanya rencana struktur, yang ketiga rencana pola ruang wilayah, yang keempat penetapan kawasan yang strategis, yang kelima arahan pemanfaatan ruang tersebut, dan yang terakhir yaitu arahan pengendalian pemanfaatannya. Yang tadi arahan pemanfaatannya, dan ini bagaimana mengendalikannya. Terima kasih, itulah yang saya jelaskan. Mungkin ada banyak salah, saya mohon maaf, salah kata dan sebagainya, ataupun saya ada salah tahun, menyebutkan salah nama dan sebagainya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Sri Bulan dari kelas 12 IPS 3 akan menjelaskan tentang perencanaan tata ruang wilayah provinsi. Dalam perencanaan tata ruang wilayah provinsi terdapat penyusunan dan perencanaan.
Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada 1. Rencana tata ruang wilayah nasional. 2. Pedoman bidang penataan ruang. 3. Rencana pembangunan jangka panjang daerah. Yang kedua, penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi harus memperhatikan hal-hal berikut, seperti 1. Perkembangan permasalahan nasional. 2. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi. 3. Keselarasan aspirasi pembangunan provinsi. 4. Rencana pembangunan jangka panjang daerah. Nah, dan selanjutnya yaitu rencana tata ruang wilayah provinsi. Memiliki tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang. Rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya, yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah. Yang kedua, rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman. 1. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah. 2. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Yang B. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Dalam perencanaan tata ruang wilayah kabupaten atau kota ini juga memiliki penyusunan dan perencanaan. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota mengacu pada 1. Rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi. 2. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang. 3. Rencana pembangunan jangka panjang daerah. Dan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota mengacu pada tujuan, kebijakan, strategi dan dalam penataan ruang wilayah kabupaten atau kota. Dan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, juga penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi, pembangunan, dan administrasi pertahanan. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota adalah 20 tahun. Sedangkan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditinjau kembali 1 kali dalam setahun. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.